Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1. A. Jawablah pertanyaan mengenai fun learning berikut ini. 1. Apa pengertian fun learning? Pengertian fun learning yaitu suatu proses kegiatan belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. 2. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena kita Bimba, jadi paradigma yang kita gunakan adalah paradigma Bimba, di mana proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang, agar setiap anak dapat merasakan rasa bahagia dalam proses belajarnya, sehingga si anak pun mau merasakan atau dapat merasakan kebahagiaan sehingga mereka menjadi senang belajar. 3. Apa tujuan fun learning? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. 4. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba terdapat di 7 nilai dasar Bimba ayat ketiga. 5. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning adalah anak. Alasannya karena itu adalah hak anak, yaitu merasakan kebahagiaan. 6. Siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah orang dewasa. Tentu saja di sini kita sebagai motivator yang harus menciptakannya. Alasannya karena ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang dewasa dan seorang motivator, yaitu menciptakan kegiatan fun learning dan suasana fun learning. 7. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya tentu saja dapat dilakukan dengan bertahap, yaitu small step system. 8. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasinya adalah kita dapat melihat sikap si anak, apakah ia mau mengulang kembali kegiatan belajarnya atau tidak. Seperti itu. Jika ia sudah merasakan fun learning dan mau mengikuti kembali, berarti akan terus mengikuti dan tidak ada perasaan tidak menyenangkan. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi, si anak akan mau mengulang kembali kegiatannya tanpa adanya paksaan atau tekanan. Di sini anak akan merasakan kebahagiaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. 10. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang terjadi adalah si anak tidak mau mengulang kembali kegiatan belajarnya. Bisa jadi ia akan menangis, ngambek, yang merupakan ekspresi tidak suka dari si anak. B. Jawablah pertanyaan mengenai metode small step system. 1. Apa pengertian small step system? Yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. 2. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak mungkin kita dapat menciptakan fun learning jika tidak small step system. 3. Apa tujuan small step system? Tujuan dari small step system adalah fun learning. 4. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan cara individual system, di mana motivator harus melihat dan mengenali karakter anak, kemudian mengenali karakter minat si anak atau kesukaan si anak, kemudian mengenali kemampuan si anak dan dapat mengafeksi anak. 5. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang terjadi jika proses belajar tidak small step system, tentu saja yang terjadi adalah tidak fun learning. 6. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system?
Dampak yang terjadi jika proses belajar tidak small step system, proses kegiatan belajar tidak fun learning. Yaitu kebalikan dari yang nomor 5, di mana proses belajar yang small step system jadi fun learning ya.